Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Alwafi Sisdep. Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari apa itu PHP gitu. Kita akan mulai dari pengenalan PHP itu sendiri apa gitu ya. Oke, sebenarnya apa sih PHP itu? PHP itu sebenarnya secara singkatan adalah Hypertext Processor gitu ya, yang dimana merupakan suatu bahasa pemrograman yang ada di sisi server yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. Nah, apa sih aplikasi web dinamis itu? Merupakan suatu aplikasi yang menghasilkan konten yang dapat berubah secara otomatis berdasarkan interaksi pengguna atau data yang diterima gitu. Kalau misalnya kita menggunakan HTML untuk membuat aplikasi kita kan seperti yang kita tahu ya, datanya itu statik. Kita ngetik di visual code kita, di text editor kita, di codingan kita gitu. Dan datanya susah untuk dirubah gitu. Sedangkan jika kita menggunakan PHP ini sendiri, bahasa pemrograman PHP, kita dapat mengubah si datanya yang nantinya datanya ini akan disimpan di dalam database dan bisa diubah oleh kita ataupun oleh orang lain selama orang tersebut memiliki akses ke dalam aplikasi kita gitu ya. Nah, sebelum kita mencoba untuk mempraktekkan gimana sih penggunaan PHP, teman-teman boleh nih dinyalakan terlebih dahulu XAMPP-nya buat teman-teman yang menggunakan Windows ya. Nah, buat teman-teman yang menggunakan Linux ataupun MacBook itu bisa disesuaikan ya. Kita nyalakan terlebih dahulu yang Apache-nya aja, karena kita tidak menggunakan database terlebih dahulu ya untuk pengenalan ini. Nah, kita tunggu. Nah, kalau misalkan udah hijau kayak gini, artinya teman-teman udah berhasil ya menggunakan menjalankan si Apache-nya gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba klik yang tulisan Explorer ini nih, biar folder dari Apache, folder dari examnya bakal kebuka gitu. Kita coba klik. Nah, ini udah terbuka ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam htdoc gitu. Yang nantinya htdoc ini akan menyimpan semua folder ataupun project-project kita ke depannya gitu. Nah, di sini kita coba bikin folder baru. Kita namain aja foldernya belajar PHP. Ini ya. Dipastikan alangkah lebih baiknya tidak menggunakan spasi ya teman-teman. Karena nanti nama folder ini akan kita akses melalui browser ya. URL browser. Dan kita coba bikin folder lagi untuk pertemuan satu ini. Kita namain pertemuan satu ya. Jadi nanti ada beberapa pertemuan hingga kita berhasil membuat project menggunakan PHP natif ya. Dan mungkin nantinya kedepannya pun akan ada tutorial-tutorial lain menggunakan framework Laravel ataupun bahasa-bahasa lainnya kita masukkan. Sorry, kita beri nama pertemuan satu ya. Nah, setelah masuk ke dalam foldernya, kita buka text editor kita. Kita bisa menggunakan open in terminal. Lalu kita masukkan kode spasi titik jika teman-teman menggunakan Visual Code. Namun jika teman-teman menggunakan bahasa lainnya, mangga disesuaikan. Sorry, text editor lainnya mangga disesuaikan gitu ya. Nah, nanti akan ngebuka folder Visual Code kita gitu. Aplikasi Visual Code kita akan dibuka gitu ya. Oke, kita back to PPT. Nah, di sini kita coba pelajari terlebih dahulu cara menggunakan sintaks PHP itu bagaimana gitu ya. Teman-teman bisa membuat file baru di sini ya, di bagian kanan. Normalnya itu ada di bagian kiri ya, tapi kalau gue biasa terbiasa ditaruh menu-menunya itu ada di bagian kanan gitu ya. Kita namain aja misalkan latihan 1 ya, latihan 1.php. Ini menggunakan extension .php ya, karena kita akan memanggil atau membuat kodenya menggunakan bahasa pemrograman PHP gitu. Jadi harus menggunakan extension PHP. Kalau misalkan ternyata teman-teman menggunakan bahasa lain, entah itu JavaScript ataupun Go ataupun bahasa lainnya, itu harap disesuaikan dengan extensionnya masing-masing gitu. Nah, kalau udah kita enter. Nah, untuk memulai bahasa pemrograman PHP ngoding dengan bahasa pemrograman PHP, kita bisa mulai dengan tag PHP ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Nah, kita bisa menampilkan apa yang kita ingin tampilkan menggunakan echo. Misalkan echo hello world. Nah, jangan lupa menggunakan titik koma ya teman-teman di akhir statement dari setiap uh, apa codingan yang nanti teman-teman gunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP gitu. Karena kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan titik koma, teman-teman bakal melihat error gitu dari kode tersebut gitu. Kita coba seperti ini dulu teman-teman. Dan kita coba akses ke dalam browser kita. Caranya gimana? Kita bisa langsung localhost. Nah, lalu kita masukin nama foldernya. Tadi nama folder itu belajar PHP. Nah, nanti di dalamnya bakal ada satu folder yang kita buat juga, yaitu pertemuan 1 gitu ya. Nah, ini ada file lagi namanya latihan.php, teman-teman bisa masuk dan iya, ini berhasil kebuat ya hello world seperti itu. Nah, di dalam beberapa bahasa pemrograman ada yang namanya penulisan komen gitu. Yang dimana komen ini berfungsi untuk teman-teman mencatat pesan ataupun dokumentasi yang menurut teman-teman perlu dicantumkan gitu. Di sini ada beberapa cara ya, ada 3 cara. Pertama, untuk satu baris itu kita bisa menggunakan slash garis miring 2 kali. Misalkan ini cara penggunaan komentar di PHP gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan pagar gini. Ini juga cara penggunaan komentar di PHP. Itu untuk satu baris gitu. Jika teman-teman ingin membuat langsung banyak baris, teman-teman bisa pakai slash bintang-bintang. Nah, seperti ini. Kita coba buat 2 bintang dulu aja, nanti bakal otomatis dibuatkan oleh Visual Code ya. Kalau misalkan teman-teman pakai Visual Code ya sebagai text editor. Nah, ini bisa kita enter dan kita bebas membuat berapa banyak gitu. Kita coba dengan teks yang sama. Ini juga cara menggunakan komentar di PHP, namun dapat beberapa baris gitu. Nah, ada baiknya setiap codingan ataupun fitur yang teman-teman buat gitu ya di dalam project teman-teman ada komentarnya gitu, biar teman-teman ketika ingin coba mengupdate ataupun mereview ulang, teman-teman bisa cek sesuai dengan komentar yang teman-teman buatkan gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan mulai dengan variabel terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih variabel itu? Variabel adalah suatu entitas dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan merepresentasikan data gitu. Jadi nanti dari variabel ini kita bisa menyimpan suatu data yang nantinya data ini tuh terdiri dari banyak banget tipe data. Ada beberapa di bahasa pemrograman PHP ini, nanti ada di slide selanjutnya. Nah, dalam pembuatan variabel ini ada beberapa peraturan gitu yang harus dilakukan ketika teman-teman menuliskan variabel di PHP gitu. Pertama, variabel harus diawali dengan tanda dolar ya. Tanda dolar ya, seperti ini ya teman-teman. Diikuti dengan nama variabel, sebagai contoh dolar tanda gitu. Nah, nama variabel harus diawali dengan huruf ataupun karakter garis bawah gitu. Selain tersebut tidak bisa gitu. Misalkan teman-teman langsung menggunakan bintang gitu. Dolar bintang, kita langsung coba praktekkan kali ya di bawah. Nah, ini kita coba echo BR. Di bahasa pemrograman PHP pun kita bisa memasukkan teks HTML ya, kode HTML ya, tag HTML. Nah, kita coba bikin variabel. Nah, di sini kita coba langsung masukin bintang sebagai contoh. Nah, ini bakal merah nih. Yang artinya nggak bisa. Kalau untuk membuat variabel PHP tadi kita harus menggunakan dolar dan menggunakan penamaan dari variabel yang misalkan nama lengkap sama dengan baru value-nya apa. Misalkan nama gue itu Abdullah Al-Wafi. Nah, kita bisa masukkan Abdullah Al-Wafi seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman langsung memasukkan dengan angka, itu pun tidak bisa teman-teman. Misalkan dolar 1 nama lengkap, nah itu nggak bisa, ini akan merah gitu. Begitupun dengan ketentuan-ketentuan yang tidak bisa digunakan gitu. Nah, adapun di PHP ini dia lumayan sensitif ya, lumayan peka terhadap huruf besar kecil ya gitu. Sebagai contoh misalkan nama lengkap, nama lengkap
yang L-nya gede dengan nama lengkap yang L-nya kecil, itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau teman-teman ingin memasukkan data berupa huruf, yang ada huruf, yaitu teman-teman wajib menggunakan petik ya, entah itu petik 1 ataupun petik 2. Nah, kita coba panggil, kita coba echo. Cara panggilnya teman-teman bisa echo ya. Ini teman-teman bisa langsung manggil sesuai nama variabel ya, nama lengkap. Kita coba titik koma. Habis itu kita echo lagi. Sorry, nggak pakai dolar ya. Nama lengkap yang L-nya kecil. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya Abdullah Al-Wafi Wafi. Yang artinya yang nama lengkap L-nya kecil itu hanya menampilkan Wafi doang gitu. Karena sesuai yang dibuat tadi oleh kita. Nah, ini kan Wafi doang ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini ada beberapa tipe data yang ada di PHP. Ini gue ambil dari W3 School gitu, teman-teman bisa cek aja. Ada integer, ada float, ada string, ada boolean, ada null, array, object, dan research gitu. Yang mungkin bakal teman-teman sering bersinambung atau sering teman-teman gunakan mungkin integer, float, sepertinya hampir semua sih ya, ini akan sering teman-teman gunakan. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat tipe data yang datanya itu sebuah integer, teman-teman integer, habis itu float, habis itu boolean, itu teman-teman tidak perlu menggunakan petik gitu ya. Sedangkan kalau misalkan berupa huruf ataupun ada karakter lainnya, itu harus menggunakan petik gitu. Nah, tipe data untuk nilai benar atau salah itu boolean ya teman-teman. Nanti isinya itu true ataupun false gitu. Dan untuk tipe data yang tidak ada isinya itu diisikan dengan 0 gitu, dan seterusnya teman-teman. Adapun kita bisa menggunakan operator aritmatika gitu bagi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan modulus. Modulus itu sisa hasil bagi ya teman-teman. Kita coba BR lagi untuk membuat baris baru ya teman-teman, menggunakan HTML. Nah, di sini kita coba kita bikin variabel baru namanya angka 1 sebagai contoh, sama dengan misalkan 10, angka 2-nya sama dengan 20. Nah, kita bisa coba menggunakan aritmatika untuk perkalian. Kita dapat menggunakan bintang ya, angka 1 dikali angka 2. Sorry, kita harus menggunakan dolar ya. Jangan lupa titik komanya teman-teman. Nah, hasilnya 200. Karena 10 dikali 20 adalah 200 gitu. Kalau misalkan kita tambah, kita bisa menggunakan plus. Nah, hasilnya 30. Kalau misalkan kita ingin pengurangan, kita bisa menggunakan minus ataupun strip, hasilnya minus 20. Bagi pun bisa menggunakan slash, bukan dolar ya, bukan persen ya. Biasa kan kadang kita menggunakan persen gitu ya dalam penulisan kita di buku ataupun hal lainnya gitu. Nah, sedangkan kalau persen ini dia hasil sisa bagi. Sebagai contoh, kita masukkan 2 gitu. Harusnya hasil sisa bagi 10 modulus 2 hasilnya 0 gitu. Nah, karena 10 itu bisa dihabiskan dengan angka 0 gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada operator pembandingan ya. Sebagai contoh kita bisa lihat di sampingnya. Echo 1 sama dengan 1 adalah true. Dan echo 1 sama dengan 1 adalah true gitu. Nah, ini ada sama dengannya itu ada 2 ya. Ada yang sama dengannya 2 kali dan ada yang sama dengannya 3 kali. Artinya kalau misalkan yang sama dengan 2 kali, tipe datanya sama ataupun tipe datanya beda, itu akan menghasilkan nilai yang sama gitu. Kalau misalkan angkanya sama, sebagai contoh ini ya, sama dengan 1, lihat true, sama dengan number 1 sama dengan string 1, hasilnya true juga. Nah, sedangkan kalau teman-teman menggunakan sama dengan yang 3, itu tipe datanya harus sama gitu.
Nah, ada lagi tipe data yang tidak sama dengan dan tidak sama dengan identik, dan ada lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya, teman-teman. Ini kita coba skip, dan ini ada operator logika juga. Kalau misalkan kita mau mengatur lebih dari satu statement atau kondisi gitu. Misalkan seperti ini. 5 sama dengan 1, 5 sama dengan 5, dan 3 lebih besar dari 1. Hasilnya true. Karena kedua statement ini menghasilkan nilai yang true gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan yang bawah, ini kan ada salah satu yang salah ya. 3 itu tidak lebih kecil dari 1 tapi lebih besar. Itu akan menghasilkan false karena nilainya lebih, karena salah satu dari statement ataupun kondisi tersebut tidak terpenuhi gitu. Nah, sedangkan kalau OR ini minimal salah satunya itu bernilai true, dia akan jadi true gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada PHP condition statement ya. Jadi kita bisa menggunakan kondisi yang ada di dalam codingan kita menggunakan if else, dan switch. Kita contohin. Nah, ini kita boleh bikin file baru kali ya. Kita namain aja sebentar, condition deh. Ya nggak apa-apa, kondisi aja ya. Kondisi.php. Kita masukkan lagi tag php seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa bikin pakai if. Jangan if deh. Misalkan kita pakai variabel cuaca deh. Cuaca sama dengan hujan. Nah, jangan lupa titik koma ya, teman-teman. Ketika akhir dari suatu statement dalam PHP, kita if. Nah, untuk kondisi ini harus menggunakan dalam kurung ya. Cuaca sama dengan hujan. Misal seperti ini. Maka kita tidak jadi sekolah. Jangan lupa titik koma. Nah, misal seperti ini terlebih dahulu gitu. Ini kondisinya terpenuhi ya, teman-teman. Karena cuaca ini nilainya adalah hujan gitu ya. Kita coba akses terlebih dahulu, ganti yang di awalnya latihan 1.php jadi kondisi.php. Nah, tidak jadi sekolah karena memang ketika kondisi ini terpenuhi, maka kita lakukan hal yang di bawah gitu. Nah, ada juga yang namanya else. Else ini artinya kalau misalkan kondisi yang di atas kondisi yang sebelumnya tidak terpenuhi, maka lakukan statement yang ada di dalam else sebagai statement terakhir gitu yang harus dilakukan gitu. Misal echo tidak terpenuhi. Ini kita ganti ya, hujannya jadi misal terang deh ya, atau cerah deh, cerah. Nah, nanti yang akan tampil kita lihat, nah tidak terpenuhi karena kondisi yang diberikan hanya satu, dan kondisi yang satu ini tidak memenuhi dengan statement yang diberikan gitu. Nah, namun di dalam PHP ini kita bisa menggunakan lebih dari satu kondisi. Nah, caranya kita bisa tambahkan di sini else if. Nah, ini else if adalah kondisi ataupun statement yang selanjutnya ya. Cuaca sama dengan hujan. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Kita bisa echo lagi. Tidak jadi sekolah. Mungkin kita masukkan yang di atas kali ya. Seperti ini, yang di ini kita masukin ke atas. Jadi sekolah. Jangan jadi sekolah, kita coba berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat hasilnya. Nah, tidak jadi sekolah karena memang kondisinya hujan. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin tidak tampil ya, normal itu di dalam Visual Code teman-teman harus save terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini gue aktifin auto save. Nah, kalau misalkan gue matiin, misalkan gue ubah, ini gue tambahin spasi. Nah, ini ada lingkaran nih. Kalau kita lihat, ini nggak ada perubahan ya. Nah, jadi harus di save dulu, Ctrl S. Nah, baru akan tersave, dan nantinya ini akan berubah gitu. Kita coba yang ini. Nah, ini akan ada spasi tambahan gitu, teman-teman.
Tapi baiknya teman-teman mungkin menggunakan auto save aja biar teman-teman lebih nyaman gitu ya dalam penggunaan. Nah, si else if ini bisa ada lebih dari satu ya. Misalkan kita tambahin lagi gerimis, kita coba ubah jadi paksain aja deh. Misalkan seperti ini. Atau kita tambahin beberapa statement lagi itu bisa ya. Nah, misalnya ada lebih dari 10 itu bisa. Tapi memang kelihatan kurang rapi aja ya. Tapi kalau misalkan ternyata memang di aplikasi kalian harus ada beberapa statement seperti itu, tidak masalah teman-teman. Nah, terus gimana sih Bang kalau misalkan ternyata semuanya adalah if gitu. Misalkan gua hapus ya si else-nya seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini, walaupun mungkin yang hasilnya di sini ada dua ya, tidak jadi sekolah dan tidak terpenuhi. Nah, kalau ini artinya teman-teman bakal dicek satu-satu nih. If ya dicek statementnya terpenuhi atau enggak. Kalau misalkan enggak ataupun iya, dia bakal terus lanjut nih. Ini misalkan hujan ini kan statementnya terpenuhi, kondisinya terpenuhi. Nah, normalnya kalau misalkan menggunakan else if itu yang bawahnya tidak dicek lagi teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masukinnya if semua, ini bakal dicek sebagai kondisi yang berbeda gitu kok, kondisi yang tidak dalam satu cakupan gitu. Nah, makanya di sini yang tampil itu tidak jadi sekolah, tidak terpenuhi karena yang di bawah pun dia ikut tercek gitu, ikut terhitung. Sedangkan kalau kita menggunakan else if, jika salah satu kondisi ini sudah terpenuhi, kondisi yang bawah tidak lagi dicek. Makanya yang tampil jika seperti ini tidak jadi sekolah. Seperti itu teman-teman. Kita coba lanjut. Ini udah tadi kita coba praktekkan ya. Nah, ada yang namanya switch statement gitu ya. Ini sama-sama kondisi namun beda penulisan. Kita coba buat sebagai contoh. Kita masukin switch. Nah, sebenarnya kalau di Visual Code teman-teman enak ya, bisa diklik aja ini switch, nanti teman-teman bakal dibuatkan template-nya gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan. Misalkan variabel yang mau kita bandingkan itu tadi cuaca ya. Nah, cuaca sama dengan apa nih? Case-nya apa gitu? Case yang terpenuhi apa gitu? Misalkan hujan tadi ya. Maka lakuin apa teman-teman? Echo tidak jadi sekolah. Jangan lupa titik koma. Nah, lalu kita break. Break ini suatu statement yang memberhentikan kondisi-kondisi lain untuk dicek gitu ya, codingan-codingan lain untuk dicek gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nambahkan lebih dari satu kondisi, teman-teman bisa langsung tambahin lagi di bawah case. Kondisinya apa nih? Misalkan gerimis. Nah, ini pakai titik 2. Habis itu kita echo lagi. Kita paksakan sekolah. Jangan lupa titik koma. Dan kita break untuk melewati sisa dari kondisi yang ada gitu. Nah, sedangkan default ini dia seperti else ya. Jika kondisi yang di atas tidak ada, maka lakukan kondisi ini gitu, statement ini gitu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini tidak jadi sekolah karena memang cuacanya sama-sama hujan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ubah jadi misalkan apa ya, kita random deh seperti ini ya, kita tambahin 2 deh. Nah, ini tidak terpenuhi karena memang dari kedua kondisi ini tidak ada yang benar, tidak ada yang true gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ternary. Ternary ini suatu operator yang digunakan untuk mengeksekusi kode tergantung pada kondisi yang diberikan. Intinya ini bakal mempersingkat ya statement yang awalnya lebih panjang kayak yang tadi teman-teman lihat. Dalam satu if aja kan kadang ada beberapa baris ya. Nah, kadang hal ini tuh bisa kita singkat gitu. Namun memang ada keterbatasan kondisi seperti ini. Nilai lebih besar dari 75 maka lulus. Jika enggak maka gagal gitu. Jadi cuma ada 2 statement gitu teman-teman. Nilai yang dikembalikan ekspresi kondisional, nilai yang dikembalikan jika kondisi bernilai benar, nilai yang dikembalikan jika kondisi bernilai salah. Nah, cara penggunaannya kondisi kondisi tanda tanya, nilai jika benar, tanda
tanda titik 2 nilai jika salah gitu. Kita coba praktekkan. Nah, ini udah ada cuaca ya, jadi kita coba menggunakan cuaca aja. Misalkan kita echo cuaca sama dengan apa tadi, hujan misalnya. Nah, kalau misalkan kondisinya benar, tanda tanya ini kalau misalkan kondisinya benar, maka lakuin apa? Maka kita echo juga tidak jadi sekolah. Nah, kalau misalkan kondisinya tidak sesuai, ngapain? Eh, kita berangkat sekolah. Misal seperti ini. Dan jangan lupa titik koma. Nah, jadi lebih dipersingkat gitu ya teman-teman dalam satu baris gitu. Yang awalnya mungkin kalau misalkan ada dua kondisi bisa antara 3 sampai 5 baris mungkin ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah tidak jadi sekolah. Karena kondisi ini true. Kalau misalkan kondisinya tidak sesuai, kita tambahin, kita ubah, kita tukar. Yang ini ada di sini dan yang ini ada di sini. Nah, maka yang tampil akan sebaliknya gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja melalui kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Thank you teman-teman yang udah menyempatkan hadir di pertemuan kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan dapat teman-teman pahami. Jika memang teman-teman ada yang masih dibingungkan, silahkan ditanyakan via chat ataupun via kolom komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.